Selamat pagi Ibu Wendy dan selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Wendy. Selamat pagi Lydia. Selamat malam Evangelist Ferry. Selamat pagi Yuli. Selamat Pagi. siang Mr. Ronald. Selamat pagi Indah Yorati. Selamat pagi, Shalom, Mr. Ronald. Ya, Shalom, Shalom, Bu Selamat Windy. pagi Selamat Ibu pagi. Indah. Selamat pagi, Pak Ferry Sapulite. Terima kasih lagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Kesia. Selamat pagi Maria. Pagi, Mr. Ronald. Selamat Pagi, Bapak Ferry. Terima kasih, sama-sama selamat pagi Ibu Mari. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak Maria. Selamat pagi, Kak Lindy. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ferry, selamat pagi Mr. Ronald. Kita mulai. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Doa pembukaan saya minta Ibu Evangelis Windy bawa kita dalam doa. Baik Ibu Lydia, makasih. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, terlebih nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Kau masih percayakan kami untuk kami berdoa bagi bangsa kami, bagi wilayah di mana kami tinggal, bagi keluarga besar kami, bahkan bagi jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Sebelum daripada itu Bapa, ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Tahirkan kami, roh jiwa tubuh kami ditahirkan, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu. Tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, malaikat dari surga, kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus, menolong kami, membantu kami dalam pelayanan ini. Biarlah malaikat Tuhan sapu bersih sikat habis semua penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah, roh-roh jahat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami hancurkan semua langit-langit tembaga yang selalu menutupi pujian penyembahan kami, menutupi doa-doa kami. Langit-langit tembaga itu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat langit-langit tembaga dihancurkan, terbuka, sehingga setiap pujian penyembahan kami, deklarasi kami, bahkan doa-doa kami naik ke hadirat, dan biarlah doa-doa kami dijawab oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, hambamu yang menjadi host, worship, deklarasi, terlebih yang memberitakan firman, perjamuan dan pengurapan, doa syukur, doa syafaat. Bapa, Engkau urapi mereka, biarlah semua yang ilahi turun atasnya, dan setiap firman yang ditaburkan, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan biarlah boleh kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-hamba-Mu yang belum hadir, malaikat Tuhan kirimkan ke mereka semua, bangunkan mereka, sehingga mereka boleh bersatu, berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa, dan wilayah di mana Engkau tempatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan biarlah malaikat Tuhan pegang kendali alat yang kami pakai, handphone, laptop sekalipun, dan wifi, jaringan-jaringan yang ada terkendali, sehingga pada saat kami ibadah tidak ada gangguan, dari awal pertengahan sampai pada akhir, dilancarkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami buka Zoom pertuan doa kumin anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Evangelis Windy, Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Ibu Bapak, kasih Tuhan, kita akan terlebih dahulu membaca Alkitab kita di pagi ini. Pembacaan kita baca di
Kitab mana Bu Windy? Kejadian 45, 23 Kejadian 45 ayat 23. sampai 28. Kejadian 45 ayat 23 sampai 28. Sampai terakhir 28. 23 sampai 28. Ya, nanti dilanjut dengan Kejadian 46. 1 sampai 4. Baik Ibu Bapak, mari kita baca pembacaan firman kita yang terdapat di Kejadian 45 ayat 23. Terlebih dahulu kita baca. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah. Buat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dan ayat keempat terakhir, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan segera memulai ibadah Zoom pagi kita. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan ibadah kita. Zoom doa Oikumene Anugerah Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Host dan worship saya yang akan membawa. Nanti akan ada deklarasi sapu bersih yang dibawa oleh Ibu Evangelis Christina Lohena Pesi. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan dibawa oleh Ibu Evangelis Rizka. Dan dilanjutkan dengan deklarasi perlindungan Mazmur 91 dibawa oleh Ibu Irawati. Dan kita akan masuk ke dalam worship. Dan sesudah worship, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Dan sesudah firman, kita akan mengikuti perjamuan kudus dan pengurapan dibawa oleh Bapak Evangelis Daud. Dan kita akan masuk ke dalam worship kembali. Dan sesudah worship, kita akan menaikkan doa-doa kita. Doa syukur nanti dibawa oleh Ibu Maria. Kemudian doa syafaat dibawa oleh Nona Pinkan. Dan dilanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kemudian diakhiri dengan pujian penutup. Demikian susunan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam deklarasi sapu bersih dibawa oleh Ibu Evangelis Christina Lohena Pesi. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Lydia. Shalom semuanya. Mari kita berdeklarasi pada pagi hari ini. Deklarasi sapu bersih, malaikat aktif, dan ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persekutuan doa Oikumene Anugerah sapu bersih, sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan sampai seluruh janji Tuhan genap tuntas, segera dan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati.
Terima kasih Ibu Evangelis Christina Rohina Pesi. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam segala hal. Apa Amin. yang dikerjakan selalu Tuhan Yesus membuat berhasil. Amin. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melanjutkan ke deklarasi, mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan dibawa oleh Ibu Evangelis Rizka. Dipersilakan. Deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami persekutuan doa Oikumene Anugerah, hidup dalam tudung kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua kutuk dipatahkan, tubuh, jiwa, dan roh kami dijamin sempurna oleh Tuhan. Sepanjang hidup kami terus dilimpahi kasih karunia, kebaikan, dan perkenanan yang dari Tuhan. Semua belenggu kutuk yang pernah masuk ke dalam hidup kami, lewat ucapan kami maupun melalui ucapan dari generasi di atas kami. Semua berkat orang percaya Abraham, Ishak, dan Yakub masuk dalam hidup kami. Semua yang pernah dicuri dari hidup kami dikembalikan 7 kali lipat. Tubuh, jiwa, dan roh kami sehat dan menjadi kuat dan kian kuat dari ke hari. Karena makanan kami adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam segala kebenaran, sehingga kami tidak akan tumbang dan jatuh maupun tersandung dari berbagai serangan iblis, karena ada malaikat Tuhan di sekeliling kami yang menjagai kami dan kuat kuasanya yang menegakkan kami tetap berdiri, teguh menyelesaikan seluruh destiny sampai garis akhir dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lydia, saya kembalikan kepada Bu Lydia. Terima kasih Ibu Evangelis Windy. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apa yang Ibu kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus membuat berhasil. Amin. Amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan lanjut ke deklarasi perlindungan Mazmur 91 dibawa oleh Ibu Irawati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lydia. Deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persekutuan doa Oikumene Anugerah percaya Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lydia, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Indah Irawati. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Apa yang Ibu kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Tetap semangat dan pekerjaan Tuhan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lydia. Dan yang layak kita sembah. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu.
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah puji-pujian kami menjadi ukupan yang berbau harum Bapa, menyenangkan hati Bapa. Karena hanya satu-satunya Bapa yang layak terima pujian, terima hormat, terima kemuliaan. Dari kekal sampai kekal terus lama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa, memuji, menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih lagi Ibu Lydia. Sebelum kami terima makanan rohani pagi hari ini, mari kami berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan yang kami sembah di dalam namanya. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita di subuh pagi hari ini, di hari baru dan minggu dan bulan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami, walaupun hamba-Mu ini telah dibungkus dengan malam gelap untuk boleh istirahat sebentar. Dan karena kami tetap boleh merasakan kasih setia, kebaikan yang Bapa telah memberkati saudara-saudara kami sepanjang istirahat mereka malam yang berlalu, dan juga membangunkan mereka di pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala kehidupan kami, dan hamba-Mu mau mendengarkan firman-Mu, agar kiranya ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, dan juga penuntun bagi kami dalam kami menjalankan hari yang baru ini. Oleh itu, Bapa, berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap dan haus dan dahaga mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan minta kepadamu Bapa. Amin. Untuk subuh pagi hari ini, saudara-saudara, saya memilih sebuah renungan dari 1 Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai ayat 21 yang berbunyi begini. Dan saya mulai dengan ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ayat 9 sampai ayat 21, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Dan perintah ini kita terima dari Yesus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dan judul untuk pagi hari ini, bagaimana kita melayani Allah yang tidak kita terlihat, saudara-saudara. Yesus sering disebut gambar Allah yang tak kelihatan. Ini berarti bahwa dalam diri Yesus seseorang dapat melihat pantulan karakter, sifat, dan kemuliaan Allah. Keyakinannya adalah bahwa dengan mengamati tindakan,
ajaran dan interaksi Yesus, kita dapat memperoleh wawasan tentang hakikat dan karakter Allah Bapa. Hal ini juga berlaku bagi orang percaya yang didorong untuk mencerminkan gambar Allah dalam hidup mereka dengan mencerminkan kasih, belas kasihan, dan sifat-sifat ilahinya yang lain. Istilah Allah yang tak kelihatan menekankan bahwa kehadiran dan pengaruh Allah dapat dialami melampaui alam fisik. Sebagaimana angin tidak terlihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Kehadiran Allah dapat dialami melalui tindakan dan pengaruhnya di dunia. Renungkanlah hal ini, saudara-saudara. Bagaimana Allah yang tak kelihatan menjadi kasih-Nya nyata. Harapan saya adalah renungan ini akan membantu kita menjadi umat yang berkomitmen pada misi Allah dengan saling mengasihi sehingga kita dapat mencerminkan kepada dunia yang sedang mengamati kasih Allah yang telah kita terima di dalam Kristus. Kita mengasihi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita, saudara-saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta yang dikatakan firman Tuhan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin saudara-saudara mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Allah yang tidak kelihatan telah menyatakan dirinya nyata di sepanjang sejarah Alkitab melalui tindakan-tindakan yang luar biasa. Yang paling mencolok, dia menyatakan dirinya nyata dengan mengutus putranya Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, karena dia adalah roh. Tetapi kita dapat dan telah melihat Yesus selaku gambar, terlebih seperti kelihatan rupanya, karena kita adalah rupanya. Yesus bahkan berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapanya. Kalau saya melihat saudara-saudara melalui media Zoom, saya lihat Bapa. Saya lihat Tuhan Yesus dalam rupa saudara-saudara. Atau dapat dicermahkan, barang siapa mengenal aku, ia mengenal Bapa di surga. Bagaimanapun, Yesus menyatakan Bapa kepada dunia, kepada Anda dan saya dan saudara-saudara. Allah yang tak terlihat ini telah dinyatakan melalui putranya Yesus Kristus yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 18. Kini setelah Yesus kembali kepada Bapanya, setelah kebangkitannya, Allah kini dinyatakan secara kasat mata di dunia oleh Roh Kudus melalui komunitas Yesus yang lebih dikenal sebagai gerejanya, melalui kasih mereka satu sama lain. Karena itu kita dipanggil masing-masing mengasihi satu sama lain di dunia ini. Terang Allah tampak nyata ketika umat Allah mencerminkan kasih-Nya. Singkatnya, Allah tidak terlihat, tetapi kasih-Nya dinyatakan nyata melalui umat-Nya, anak-anak-Nya, melalui saudara-saudara, dan ahli waris-Nya. Dalam ayat 20, kita melihat keseriusan ungkapan kasih Allah yang kasat mata ini di antara umat-Nya. Jika kamu mengaku mengasihi Allah atau menjadi orang Kristen tetapi membenci saudaramu, kamu adalah pendusta. Itu katanya Tuhan kepada kita.
Kasih kita satu sama lain adalah tanggung jawab yang luar biasa selaku orang-orang Kristen. Jika kita tidak saling mengasihi, tetapi mengaku mengasihi Allah, kita adalah pendusta, saudara-saudara. Dan kita juga menjadikan Allah pendusta. Tetapi Allah bukan pendusta, saudara-saudara. Apa yang Dia katakan adalah benar. Dan Dia memerintahkan kita untuk mewartakan dan menunjukkan kasih Injil ini. Kabar baik kepada semua orang sampai di ujung dunia. Sebagai orang Kristen, kita berpartisipasi dalam misi Allah. Ayat khusus ini mendorong kita untuk menjadi komunitas umat Allah. Tempat siapapun dapat mencari dan menemukan kasih Allah. Kasih yang dirasakan komunitas Kristen satu sama lain adalah bukti, tempat, iklan, dan logo yang telah Allah tetapkan untuk menunjukkan kepada dunia siapa Dia, bahwa Injil itu benar, bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya. Yohanes pasal 17 ayat 8 yang katanya ini, Yesus berdoa agar semua orang percaya menjadi satu, sebagaimana Dia dan Bapanya adalah satu, sehingga dunia percaya bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Ini kebenaran roh, kebenaran yang dibicara kepada kita semua. Kita tidak dapat mengharapkan dunia untuk percaya bahwa Bapa mengutus anak, bahwa pernyataan Yesus itu benar, dan bahwa orang Kristen umat Allah adalah benar, saudara-saudara. Kecuali dunia melihat realitas persatuan orang Kristen sejati. Kasih Allah yang dinyatakan dalam umatnya adalah pertahanan terkuat yang Tuhan Allah miliki di dunia ini. Yohanes menulis dalam Injilnya, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu, saudara-saudara, bahwa kamu adalah muridku, murid Tuhan, yaitu jika kamu, saudara-saudara, saling mengasihi. Yang dikatakan Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, di mana kita dapat melihat kasih Allah sepenuhnya saat ini, saudara-saudara. Kita menemukannya di antara umat Allah, di antara anak-anaknya. Juga pagi hari ini di jam ibadah subuh pagi hari ini. Di sana, inilah amanat misi kita, saudara-saudara, untuk saling mengasihi dengan menjadikan kasih Allah yang tak terlihat menjadi nyata di dunia ini. Karena Allah adalah kasih, Ia suka memberi. Yesus berkata bahwa Ia memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Yakobus bahkan mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik berasal dari dalam Dia. Yakobus pertama 1 ayat 17. Karena Allah adalah kasih, kita seharusnya mengharapkan Dia untuk memberi dari dirinya sendiri. Ya, kasih Allah adalah pengorbanan diri. Kasih Allah adalah pengorbanan, saudara-saudara. Kasih Allah memotivasinya tidak hanya untuk memberi, tetapi juga untuk memberi ketika Ia harus membayar harga yang mahal. Bahkan Ia harus membayar harga yang terbaik yang Ia miliki, putra tunggalnya. Kasih Allah adalah pengorbanan, saudara-saudara, bagi kita. Itulah pesan dari teks kasih yang paling agung dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kasih Allah dan mengabaikan Yohanes pasal 3 ayat 16?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, saudara-saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pesan bagi kita semua. Memberikan putranya berarti lebih dari sekedar membiarkan dia meninggalkan kemuliaan surgawi dan memasukkan sejarah duniawi. Itu berarti memberikan dia untuk mati menggantikan kita dan membayar utang dosa kita yang mengerikan. Dan dalam hal ini, inilah Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara, yaitu bahwa Ia telah mengutus anaknya Putra Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Inilah kasih yang berkorban. Apa kita mau korban kita pun diri untuk Tuhan? Untuk mengasihi Ia? Coba pikir itu. Apakah saudara-saudara berani memberikan diri kepada saudara-saudara punya teman? Atau rumah tangga? Atau yang dimengasihi oleh saudara? Ya, itu paling susah. Kita, begitupun saya juga, tidak bisa jawab ini, saudara-saudara. Kita miliki iman, kita memiliki pengharapan, dan kita memiliki kasih. Dan dari semuanya ini, iman dan harapan dapat terlenyap seperti kabut, tetapi kasih itu teguh karena kasih adalah sifat Allah untuk selama-lamanya. Dan saya mau kunci saya punya renungan ini dengan tafsiran dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang katakan kepada kita semua sebelum saya memberitakan amin. Marilah kita saling mengasihi, walaupun kasih merupakan satu aspek dari buah roh dan bukti kelahiran baru. Kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, Yohanes menasihatkan kita untuk saling mengasihi saudara-saudara, memperhatikan sesama kita dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai itikat baik, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena 3 alasan, saudara-saudara. Adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifat-sifatnya karena kita lahir dari Dia. Oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Jikalau kita saling mengasihi saudara-saudara, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host Ibu Lydia. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Ferry Sakulete. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam keluarga. Apa yang Bapak kerjakan, perbuat, Tuhan Yesus selalu membuat berhasil. Tetap semangat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Bapak. Terima kasih Tetap lagi, sehat-sehat Ibu. selalu. Terima kasih. Amin. Makasih Bapak. Mari Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan,
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan asa yang kudus dan pengurapan yang dibawa oleh Bapak Evangelis Daud. Dipersilakan Pak Daud bawa kita dalam perjamuan asa kudus. Baik, terima kasih Kak Lydia, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, glory. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, Maha Pencipta langit bumi dan isinya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari ini, kami anak-anak-Mu anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus kami selalu memanjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah. Terus pulihkan kami, tambahkan iman kami Tuhan, jamah kami, urapi kami Tuhan. Biar hati kami terus tetap setia, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu setiap pagi hari subuh, hari demi hari, sampai Engkau datang kedua kali. Pulihkan kami, jamah kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, tiba saatnya Bapa, kami akan makan tubuh dan darah-Mu, dan kami mengurapi kami, dan kami akan membaca deklarasi. Tuhan, berkatilah tubuh dan darah-Mu, dan minyak urapan berkat itu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap makan perjamuan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Amin. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minum. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya dalam darah Yesus, kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Amin. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus telah memberi kami diperdamaikan dengan Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mengangkat tubuh Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh kami agar sehat sempurna. Amin. Untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertombak, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Kami tolak kanker dan kami tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari sorga.
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang tetap. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga, berdua mempunyai rumah di bumi dan di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilu-bilurnya, kita semua disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migran, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo. Tidak akan pendarahan, kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal. Kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit. Firman Tuhan, Matius 26 ayat 27 dan 24. Demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Inilah darah Tuhan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat minyak urapan, haleluya. Iya, Aba, ya Bapa, Tuhan, kami mengangkat minyak ini, Tuhan. Engkau memberkati minyak ini, kuduskan, sehingga kami mengoleskan dari atas kepala kami sampai telapak kaki, sehingga kuasa-kuasa segala sakit penyakit keluar dan terbakar demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengoleskan di telapak tangan kita. Haleluya. Dan kita mengoleskan di kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami, perbarui kami, jamah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga kita berdoa mengusir setan-setan, menyembuhkan segala sakit. Haleluya. Dan kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan Yesus. Mata kita bercahaya, bersinar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mengoleskan di telinga kita, sehingga telinga kita mendengar suara Tuhan. Mendengar pasukan malaikat Tuhan menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Dan kita mengoleskan di dada kita, di perut kita yang sakit, disembuhkan segala penyakit, organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan. Haleluya. Dan kita mengoleskan di telapak kaki kita dalam nama Tuhan Yesus. Kaki ini berjalan untuk mencari jiwa-jiwa, pelayanan di mana-mana, untuk memenangkan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi Bapa, tak putus-putus kami selalu memanjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, dan kami sudah mengurapi kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan Roh Kudus mengurapi kami, masuk ke hati kami, dan menguasai tubuh jiwa kami, sehingga kuasa-kuasa roh, pikiran, apapun di tubuh jiwa kami keluar dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dikuduskan selalu dan taat kepadamu. Dan kami, Tuhan Yesus, biarlah kami selalu kuat dalam beribadah. Setiap pagi selalu menyembah, memuliakan nama-Mu hari demi hari, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripadanya.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan menaikkan doa-doa kita, doa syukur dibawa oleh doa syukur dibawa oleh Ibu Maria, doa syafaat dibawa oleh Nona Pinkan, dan diakhiri dengan doa penutup dan doa berkat Bapak Evangelis Persa Polite. Untuk yang membawa doa-doa, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, dan apa yang Ibu Bapak lakukan, Tuhan Yesus membuatnya selalu berhasil. Terima kasih. Amin. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami sepanjang malam Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, buat persekutuan doa pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk hidup Bapa. Terima kasih ya. Tanpa Engkau Tuhan, kami mati Bapa. Tetapi karena Engkau yang begitu luar biasa, kami menyembah Allah yang hidup, maka kami boleh beroleh hidup yang kekal Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan pimpinan penyertaan-Mu yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu semakin hari semakin luar biasa. Semua kejahatan boleh terjadi, hal-hal yang tidak baik boleh terjadi. Tetapi kami anak-anak Allah semakin dilindungi. Hidup kami Engkau yang pimpin. Hidup kami Engkau yang jamin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat persekutuan doa pagi hari ini Tuhan. Boleh kami semakin hari semakin dipersatukan. Kami boleh semakin hari semakin bergandengan tangan melayani Engkau, memuji Engkau, berdoa, memanjatkan doa-doa bagi bangsa negara kami, bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya persekutuan doa pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar doa syukur kami. Kami lanjutkan ya Tuhan Yesus, untuk kami berdoa untuk Indonesia di 38 provinsi, Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya ada shalom di Indonesia dan di bangsa dan di Amerika, di Belanda, dan bangsa-bangsa yang lain Bapak. Kami percaya terjadi ada lawatan ya Bapak di bangsa kami di Indonesia, di Belanda dan Amerika. Dan juga kami berdoa untuk pandemik, serangan global melalui listrik, cyber, dan internet, serta program kesehatan yang dipermainkan elit global. Tuhan Yesus gagalkan, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, kuasa Tuhan Yesus lebih besar Bapak dari segala yang jahat ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, kami percaya Bapak Tuhan Yesus tutup bungkus Bapak bangsa kami Indonesia di 38 provinsi dan juga Belanda dan juga Amerika ya Bapak. Kami juga berdoa khusus untuk Jabodetabek, ada dalam kendali Tuhan,
semua yang terbaik yang terjadi di Jabodetabek. Ada shalom untuk Jabodetabek, aman, damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dan juga beserta jajaran menterinya. Dan juga kami juga berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin kami sampai pemimpin di daerah kami sampai ke RT sekalipun tuh kami percaya Tuhan Yesus melindungi dan menyertai mereka ya Bapak. Biarlah mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan juga kami percaya Engkau jamah hati mereka Bapak supaya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan jujur dan tidak ada korupsi di dalamnya ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah memilih para pemimpin kami untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk kaum Kedar Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, aliran kepercayaan bahkan ateis. Biarlah Tuhan Yesus lawat dan ada pertobatan ya Bapak. Kami percaya Bapak biarlah Engkau jamah hati mereka, biarlah mereka dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ibu Windy dan juga Bapak Evangelis Daud dan juga Bapak Evangelis Ferry Sapulete dan juga Ibu Lydia yang melayani sebagai host dan worship dan juga Ibu Christina dan juga Ibu Indah Irawati dan juga Ibu Maria Lestari dan juga Mr. Ronald dan juga Ibu Yuli yang sudah hadir di pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau lindungi Bapak satu persatu ya Bapak. Biarlah apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan Yesus mencukupi, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Apapun yang mereka perlukan, yang mereka rencanakan, Tuhan Yesus berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa-doa kami. Biarlah di hari yang baru ini Bapak, di hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 adalah harinya Tuhan, kami dapat menjalani aktivitas di hari yang baru ini Bapak dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan juga semangat karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami selalu fokus akan kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih dan perbuatan-Mu yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kami ya Bapak. Itu adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah doa pagi dan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajar kami, doa Bapa kami. Tuhan, Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami menyembah, kami hamba-hamba-Mu mengucap syukur atas kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu dan berkat-Mu pagi hari ini, dan terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami persekutuan doa ukumen anugerah. Bapa yang telah memberikan kami kekuatan dan penyertaan-Mu dalam ibadah subuh pagi hari ini. Dan kami mohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini dan berikanlah kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberikan hikmat dan bijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Lindungilah kami dari segala bahaya dan maut, dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu di hari baru dan bulan baru, supaya kami dapat menikmati apa yang Bapa berikan bagi kami di hari dan bulan baru ini. Boleh kami menjadi garam dan terang bagi seluruh Indonesia, Amerika, Belanda, dan seluruh negara-negara sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas nama-Mu yang kami boleh menyembah. Dan kami akhiri jam ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Dan kami berdoa semua hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua yang
mau hadir, mau yang tidak hadir, dan sempurnakan doa kami dalam nama Putramu Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak, dan kami, Tuhan, mohon berkat-Mu turun atas saudara-saudara kami yang kekasih, supaya nama-Mu boleh dapat dipermuliakan hingga kekal selama-lamanya. Berkatilah kami dalam setiap kali yang kami berkumpul untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, selaku hamba-hamba-Mu untuk membawa dan memberitakan akan firman kebenaran bagi umat-Mu di seluruh Indonesia, sampai di Belanda, sampai Amerika, sampai di seluruh negara-negara sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan punya berkat sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini aku mengucapkan syukur bagimu. Sebab hari ini aku mengucapkan syukur bagimu. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat masuk minggu baru dan selamat beraktifan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua.